Puji Tuhan, berapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini, haleluya. Kita percaya Allah kita yang dahsyat, Allah yang menyertai kita. Dan shalom bagi Bapak Ibu yang beribadah dari rumah, bahwa kasih karunia Allah melimpah bagi kita. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang bersama dengan kita. Kita percaya bahwa hari ini kita mau hadir di tempat ini untuk bersama-sama menyembah Dia. Firman Allah berkata bahwa kami menyembah kepada Allah yang kami kenal, bahwa Dia Yesus kekuatan kita, Dia Yesus pengharapan kita, Dia Yesus keselamatan kita. Dia Tuhan dahsyat ajaib, Dia besar, kuasanya nyata bagi kita. Mari kita yang mengenal Dia, sebagaimana Dia bekerja atas hidup kita, kita mau meninggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Dia Yesus yang layak diagungkan selama-lamanya. Siapkan hati kita. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Roh-Mu yang di dalam kami, yang mengajar kami bagaimana kami menyembah Engkau. Engkau adalah Roh, dan barang siapa menyembah Engkau harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pagi hari ini penuhi kami dengan roh dan kebenaran, agar kami tahu bagaimana kami menyembah Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah penyelamat kami, Allah segala pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sumber kehidupan kami, Kaulah sumber hidup kami. Terima kasih Yesus. Hari yang Kau beri, hidup yang Kau anugerahkan. Kau Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Yesus, puji namamu Bapa. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang mulia. Banggakan Kau, pertolonganku hanya di dalam-Mu. Kau sumber pengharapan, Tuhan kekuatan. Oh ya Kaulah pusat penyembahan kami Bapa. Sebab kami mau hanya menyembah kepada Engkau. Sebab kami hidup hari ini karena anugerah-Mu. Kami hidup hari ini hanya karena kasih-Mu. Hanya bagi Engkau Tuhan penyembahan kami. Hanya Engkau disembah Tuhan. Nyanyikan pujian-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu.
kami, kekuatan kami. Kau Allah sumber hidup kami. Kau sanggup melakukan segala sesuatu bagi kami. Yes Lord, yes Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes Lord, yes Lord, yes Lord Jesus. Oh, Alabayashir. Amen, amen, amen. Hallelujah. Biar roh kegentaran akan Engkau meliputi setiap kami umat-Mu. Hormat syukur bagi Engkau, bahwa Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak diagungkan selama-lamanya. Engkau Allah yang hadir bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau ada untuk melakukan kehendak-Mu atas seluruh hidup kami, Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari bersama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Katakan Kau yang layak dengan segenap hati kita. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang hadir bersama kami. Kau sumber kekuatan dan pengharapan kami. Sebab Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Kau Tuhan berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Setiap kami yang penuh dengan sukacita Tuhan, dengan roh yang menyala-nyala untuk memuji menyembah Allah kita bersama katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini. Kita berusaha secara bagi Tuhan. Bapak Ibu hari di rumah sama-sama kita mengagungkan nama kita. Ya Tuhan Allah yang selalu menyertai kita, firman-Nya selalu menyertai kita. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini menjadi iman kita. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dan biar ke depan kita akan tahu bahwa Tuhan yang selalu menolong kita. Karena pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Ya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita siap dipenuhi dengan perkataan-perkataan Tuhan atas hidup kita. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan di dalammu. Kau teguhkan hatiku, sesali baru suatu percaya. Bukan karena berlihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena berlihat, namun karena firman-Mu yang dapat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita undang namanya Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan. Bangkitkan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Janji-Mu tidak pernah berubah. Nah Tuhan, Dia mengatakan kami percaya bukan karena kami melihat, tapi karena firman-Mu, karena janji-Mu, karena perkataan-Mu ya dan amin. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada Engkau tidak menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Bila saatnya kami mendapat kekuatan
kekuatan yang baru. Karena kami menanti-nantikan ibadah pada saat pagi hari ini. Kami akan diberikan kekuatan seperti dua sayap burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi segala badai kesulitan, masalah, tantangan dalam hidup kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba, urapi kami sekalian. Baik kami yang ada di gereja, baik kami yang ada di rumah-rumah kami ya Tuhan. Oh, kami semua di rumah juga beribadah. Kami merasakan hadirat-Mu seperti kami rasakan juga yang ada di tengah-tengah gereja di tempat ini. Kami terlalu yakin apabila kami menghormati sabat, kami menghormati ibadah, kami menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah, maka sungai dari surga mengalir. Oh, memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kami, memenuhi rumah-rumah kami, memenuhi keluarga kami yang sedang beribadah. Lawan sekali Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati dengan firman Allah, katakan sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Mungkin remote-nya. Silakan duduk. Saya perlu remote-nya. Oke, luar biasa. Hari ini kita masih kembali di dalam ibadah bulan Juni ini, tetap dalam suasana ibadah firman Allah mengenai keluarga. Ya, saya bersyukur GBI menghidupi nilai-nilai betapa pentingnya keluarga. Ya, tapi kalau saudara memperhatikan apa yang saya sampaikan 2 minggu lalu, ya keluarga bukan segala-galanya ya. Banyak orang kebablasan akhirnya hanya ngurusin keluarga. Padahal Allah berkata, terlalu kecil kalau kita hanya memikirkan suku Yakub atau keluarga kita atau suku bangsa kita. Aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Ini yang harus kita ikuti. Saya percaya kalau kita memperhatikan keluarga Allah, gereja, pasti keluarga kita diberkati. Saya percaya kalau kita memikirkan kota, gereja kita pasti diberkati. Kalau kita memikirkan Banten, Citaraya pasti diberkati. Kalau kita memikirkan Indonesia, Banten pasti diberkati. Dasar menghidupi nilai-nilai betapa Allah itu luar biasa. Ya, Allah mau kalau kita setia dengan apa yang Dia percayakan, Dia akan percayakan yang jauh lebih besar. Saya banyak berbicara sepanjang minggu kemarin ini. Banyak orang bercerita kemuliaan masa lalu. Saya kasih tahu, kemuliaan yang akan datang termasuk hari ini jauh lebih besar dari apa yang pernah kita alami. Yang setuju katakan amin. Ini penting. Karena saya orang melihat banyak orang hanya mengenang masa lalu. Keliru. Masa lalu itu buat pelajaran. Belajar dari bangsa Israel. Tapi masa hari ini menentukan apa yang kita akan terima di masa depan. Saya terlalu yakin Tuhan sedang berbicara untuk Indonesia. Indonesia ini ada di hati Tuhan. Seminggu kemarin 3 kali saya ikut Zoom meeting doa, ya, bukan hanya Banten, tapi Indonesia. Ada perwakilan dari Belgia. Saya semakin jelas bahwa Indonesia memang dipilih Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan diri kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema aktivasi pemimpin muda. Ya, silakan. Aktivasi pemimpin muda bagi Kristus. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya sedikit merenung juga ya. Apa sih aktivasi? Saya melihat memang kata yang langsung nggak ada, tapi penjelasan aktivasi ini banyak. Jadi melibatkan pemimpin muda, memberdayakan, artinya memang bersinergi. Pemimpin muda ini harus dilakukan bagi Kristus. Tapi ada yang menarik bagi saya, ada satu pengertian. Aktivasi aset. Bilang aset. Wow, ini dahsyat. Saya seperti terkenal ya, kira-kira 10-15 tahun yang lalu, saya kan sudah menjadi pemimpin di perusahaan. Tuhan kasih tahu sama saya, teman saya yang satu ambil S2, dia mendalami tentang aset. Saya ngomong, saya nggak kuliah S2, saudara ya. Saya melihat, kalau perusahaan kita mau maju, kalau gereja mau maju, kalau Indonesia mau maju, harus mengatakan orang itu aset. Aset, saudara. Jadi kalau orang punya aset, nggak ada yang sembarangan beli utang bisa diambil orang, nggak mungkin. Dia mikir, kalau saya beli harus untung, kalau saya beli harus meningkat,
Jadi saudara nggak salah nih beli aset di Citaraya. Meningkat. Saya perkirakan ya, yang saya beli ini, yang saya tinggalin, kira-kira 3 kali. Ya kalau ada yang mau beli saudara ya, tapi kan kita beritahu, nggak salah. Tapi ada orang yang beli di tempat saya nggak sebutkan lah perumahannya, dijual, gak ada yang mau saudara. Sampai kosannya dicabut orang, gedungnya hilang saudara. Itu keliru. Tapi yang saya maksud, aset ini ada nilai tambah, ada pengharapan untuk ke depan, ada sesuatu yang menjanjikan. Ini yang dimaksudkan. Nah, aktivasi pemimpin muda bagi Kristus ini sesuatu yang sebetulnya memang ada di Alkitab. Betapa Tuhan pakai anak-anak muda menentukan masa depan ya gereja Tuhan. Saya melihat belajar dari bangsa Israel. Anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan itu begitu banyak. Itu menjadi dorongan bagi kita. Ya, nanti kita masuk ke sana. Tapi kita membaca dulu beberapa ayat firman Allah. Ya, sebelum saya nanti bacakan ya. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6 judul perikopnya dibaca. Tetapi saya ingin sampaikan dulu bahwa kegerakan yang terjadi di mana saja di dunia, baik secara di rohani maupun secara teknologi, memang Tuhan tunjukkan anak muda. Ya, kita lihat ya, yang memiliki Google sekarang ini ya, yang memiliki Microsoft ya, dia dulu masih muda banget, malah dulu dia memang belum sarjana saudara ya. Anak muda yang punya bengkel di rumahnya memikirkan sesuatu yang sekarang kita nikmati. Jadi puluhan tahun yang lalu saudara, terjadi perubahan di dunia ini ya. Karena apa? Anak muda kalau diberikan kesempatan, dia akan bisa mengeksplor apa yang dalam dirinya yang tidak dimiliki oleh orang tua lagi saudara ya. Jadi saudara, yang kita baca nanti adalah tentang bagaimana Rasul Paulus memuridkan Timotius ya untuk mengembangkan kepemimpinannya. Oke, silakan Bu Atta baca judul berikutnya 2 Timotius 2. Ya, silakan. Panggilan untuk ikut menderita. Ya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi sudah dinyanyikan tadi, hendaknya anak muda itu jadi kuat, dan kuatnya karena Tuhan, bukan karena otot. Ini yang dimaksud ya. Jadi jangan orang bangga kalau ototnya seperti Adirai begitu. Nah itu masih tubuh saudara. Masih ada 2/3 lagi jiwa ini bagaimana, rohnya bagaimana. Tapi yang dimaksud oleh firman Allah ini adalah keseluruhan jiwa, tubuh, roh. Dan itu ada karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Silakan ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Nah inilah pemuridan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Engkau banyak mendengar apa yang disampaikan, pengajaran, gaya hidup, model, contoh, keteladanan dan lain sebagainya. Orang lain juga dengar. Kuberitahukan kepada kamu, sebetulnya kepada semua orang ya, tapi kepada Timotius khusus dia tulis surat yang kita baca hari ini. Ajarkan juga kepada yang lain yang bisa dapat dipercaya, dan mereka mengajar juga bisa mengajar orang lain. Ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, di dalam Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius ini ada 3 kriteria dalam pelayanan. Begitu luar biasa. Ada malah di kepengurusan sekarang ini ada 3 organisasinya yang di bawah BPH ini yang mengurusi anak muda. Dari kepemudaan itu DPA, dari tentang media, ada lagi tentang kreatif, kaum muda yang kreatif begitu. Ada 3 saudara, belum pernah anak muda. Kenapa? Karena yang melibatkan anak muda yang akan membuat sesuatu yang lebih bergairah. Mungkin saya sedikit ngomong dulu ya saudara tentang bagaimana saya nggak tahu juga bahwa ini berdampak apa yang saya kerjakan. Saya dari dulu ya, memang saya dulu mimpin kaum muda ya. Tante bilang sampai kayaknya kayak nggak ada orang. Saya tiga setengah kali jadi ketua pemuda. Karena yang keempat pun masih belum ada orang di setengahnya itu saya menyiapkan Ibu ya, Nuriati ya, Kim buat ya.
Di tengah jalan saya serah terima. Jadi saya 3,5 kali mimpin kaum muda itu dulu 5 tahun. Surabaya 17,5 tahun. Ada yang mimpin kaum muda 17,5 tahun. Agak jarang, saudara ya. Bacot berapa tahun? Ya, mungkin 10 tahun ya, mungkin ya. Tapi kurang ya. Ini kan baru mau memimpin yang selanjutnya. Nah, saudara, saya melihat memang beda. Sampai sekarang pun hati saya kalau bicara sama anak muda, cuma saya bilang saya nggak mau khotbah, saya ingin melengkapi kepemimpinan. Karena saya sayang kalau hanya khotbah. Show ya, supaya saudara gali apa yang dari saya yang bagus. Nah, saudara mungkin memperhatikan selama 3 tahun ini, nah ini mungkin memperhatikan ya. Saya nggak cerita mengenai alat berat di perusahaan kami. Benar? Saudara? Dengar nggak 2-3 tahun ini? Nggak pernah ya. Karena saya nggak happy. Saya seperti nggak memiliki. Makanya saya nggak pernah cerita. Saya nggak pernah bangga. Dulu, kan kita bicara dulu. Salah saya. Padahal Tuhan menjanjikan kemuliaan yang akan datang lebih besar. Saya sempat down, sempat mau jual semua. 30 alat berat. Mau jual semua. Saya seperti putus asa. Saya ngomong begini karena sekarang sudah semangat nih saudara ya. Kalau saya sekarang masih putus asa, saya nggak mau ngomong dulu saudara. Tapi 2 bulan yang lalu, seperti Tuhan ingatkan saya. Bagaimana sesungguhnya engkau sudah turun semangatmu. Ini tentang alat. Saudara, alat itu bisa mudah kalau dia beli yang baru, jual yang lama. Jangan beli terus, nanti yang lama itu doyok. Nah, maaf nih kalau ada yang senang doyok saudara ya. Jangan. Yang lama itu mesti dijual. Karena akan membebani dengan banyak penyakit, kerusakan, dan sebagainya. Saya berbicara. Sebulan lalu saya declare, di bulan Juni ini, bulan keluarga, saya declare sama pimpinan saya. Dan sudah disetujui. Saya akan beli alat baru. Dan sebentar akan beli 2 alat baru. Tapi 2 alat lama saya akan jual. Kita punya 30 alat baru. Saya nggak tahu sampai kapan. Saya yakin betul 30 alat baru ini nanti akan muncul. 30 alat lama kami jual semua. Itu satu. Kedua, saya bicara tentang aset. Saya dari dulu ya, waktu saya memimpin perusahaan, saya bicara sama pemimpin, Pak, jangan sampai kita mengabaikan tentang aset perusahaan ini, yaitu orang, yaitu pegawai, yaitu staf, direksi juga. Jadi setiap 5 tahun harus ada anak muda yang masuk, usia sekitar 30-an. Jangan kita terima, tapi yang masuk tua-tua. Ngomong saya itu yang masuk 50, 60. Nah sekarang udah pada pensiun itu yang saya ngomongin ini saudara. Termasuk orang Jepang yang masuk lebih tua dari saya. Jadi kayaknya kok mintanya anak muda datang yang tua. Ternyata ada maksudnya. Dia itu menjadi ayam indukan. Jadi mengerami, melahirkan anak-anak didik ya. Jadi saudara nggak salah juga. Dan sekarang ini kami pakai konsep itu kembali. Jadi usia perusahaan, umur benar-benar ini saudara, adalah usia rata-rata pegawai termasuk direksi dibagi banyaknya orang. Kalau makin lama makin tua, bahaya saudara ya. Termasuk saudara gereja ini ya saudara ya. Ini Pak Yosef, para pemimpin tolong perhatikan ya. Kan suatu saat kalian ini akan memimpin di depan. Jangan kita senang. Semuanya tua-tui saudara ya, jangan senang. Umurnya rata-rata. Pemimpin kita berapa? Wow, hati-hati. Saya diingatkan Tuhan. Makanya bicara aktivasi itu penting. Kalau kita merasa anak muda itu saingan, bahaya. Kalau kita merasa anak muda itu banyak kritiknya, bahaya. Kalau kita merasa anak muda ini benalu, bahaya itu saudara ya. Hanya gigitin pohon. Wow. Jadikan dia aktivasi. Aset, bilang aset. Jadikan kekuatan yang dahsyat. Karena firman Allah berbicara, akhir zaman ini Tuhan akan mencurahkan rohnya dan akan mengurapi, memenuhi anak-anak muda, anak laki-laki dan perempuan, sehingga mereka bernubuat, diurapi kata-katanya, sehingga mereka berkata-kata yang membangun, yang menasihat Allah, dan mereka akan diberi penglihatan. Jadi mimpi-mimpi yang besar nanti akan banyak muncul dari anak muda. Yang setuju katakan amin. Jangan kita orang tua nih jadi merasa tersaingi. Saya merasa enggak tersaingi. Karena Tuhan juga janji. Dan orang-orang tuamu akan diberikan berbagai mimpi. Tadi mungkin saya ngomongnya visi ya. Kita orang tua nggak boleh kehilangan visi.
Jadi pada waktu sesuatu terjadi, kita terpinggirkan. Seolah, kok kita nggak dikasih tahu, hanya anak muda saja. Makanya ini terjadi, ya, di Korea Utara, saudara ya, bukan di sini, saudara ya. Orang tuh kalau melihat sesuatu udah langsung, wah ini nyaingi saya. Saya dulu di perusahaan nggak ada. Saya mau disetot juga nggak ada masalah. Saya udah pensiun, saya juga udah banyak pelayanan. Ya, saya merasa perusahaan itu pelayanan juga. Tapi karena Tuhan punya visi yang besar, kita masih ada. Ya, berita baiknya anak-anak muda itu umur 16 sampai umur 65, saudara ya. Jadi saya tahun ini tahun meninggalkan anak muda menuju dewasa, saudara ya. Karena berjalan tahun 66, saudara ya. Oke. Jadi keadaan membuktikan bahwa anak-anak muda memang dipersiapkan Tuhan untuk pemimpin masa sekarang dan masa depan. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Karena gereja kita juga dipenuhi oleh anak-anak muda yang disiapkan oleh Tuhan. Saya bersyukur menangkap ini. Gak semua gembala menangkap ini. Saya merenung ya. Ya ini memang dari saya tambah-tambah. Ini bukan bahan dari BPH. Yang lainnya dari BPH. Kenapa kita tidak terpikir? Anak muda punya kekuatan seperti pujian tadi, punya tenaga. Kenapa kita orang-orang tua ini nggak senang? Nah ini termasuk di pekerjaan, buat saudara juga pemimpin, para manajer ya, ini penting. Dan dia punya visi. Kadang-kadang mikirnya loncat-loncat, saudara. Saya ngomongin sama teman-teman, sama bawahan saya, waktu Bapak mikirnya loncat-loncat, baru mikir Banten, Bapak udah loncat ke NTT, ke Nias, baru mikir Nias, udah loncat ke luar negeri, saudara. Itu sebetulnya juga dampak dari anak-anak muda yang di sekeliling saya. Karena saya dikelilingi di gereja banyak anak mudanya, dan juga di BPD banyak anak mudanya. Di perusahaan pun banyak anak mudanya, kan generasi kedua dari owner sudah masuk. Dan dia merasa saya tuh sparring partner, saudara ya. Dia merasa nih saya nih bisa diajak diskusi. Kalau enggak saya akan terpinggirkan, saudara. Nah, anak muda punya pendidikan. Ya generasi 2 dari perusahaan kami memang lulusan Australia. Beda, saudara. Beda. Apa yang saya nggak pikir? Beda. Yang kecil aja dia tahu. Yang urusan kekeliruan, double apa, karena dia kan jago di komputernya, suka pakai program apa yang kita juga mungkin nggak mikirin. Anak muda punya kreativitas. Saya nggak mengecilkan orang tua ya. Makanya masih 65 ke bawah jangan bilang tua, saudara ya. Kalau saya sudah menuju dewasa ini, saudara ya, saya harus akui juga kan 66 tahun ini ya. Dan mereka punya waktu. Anak muda bisa aja. Seperti baterai itu tetap kencang terus gitu. Kalau kita betul-betul udah 5 watt, dia tuh kayaknya sampai orang tua mungkin mikir, apa saya kasih obat tidur nih anak saya nih ya, gangguin saya terus ini. Maaf saudara, mungkin ada yang begitu. Gak tahan, anak muda ini kok gak mau tidur gitu loh. Kayaknya punya waktu yang lebih dari kita. Nah ini kalau saudara sudah dengar begini, sudah bisa ngerti. Nah tapi kita bersyukur orang tua ya, bersyukur. Karena saya melihat ya, ini supaya seimbang. Orang tua ternyata punya dana, katakan amin. Ini kita harus amini. Karena kita sekarang masanya menuai. Saya masanya menuai. Tapi saya nggak mau berhenti menabur. Supaya di sekian tahun lagi saya menuai dari yang saya tabur sekarang. Orang tua punya harapan. Termasuk harapan kepada anak-anaknya, anak muda. Termasuk saya. Punya harapan besar untuk gereja di tempat ini. Dan saya katakan nanti akan jauh lebih besar waktu Tuhan dipimpin oleh saya. Itu harapan. Karena bukan sekedar ngomong. Apa yang saya bisa saya serahkan, saya impartasikan. Supaya ke depan itu lebih maju. Jangan ceritanya, lebih maju dipimpin. Itu menurut saya menyedihkan. Lebih maju dulu, lagi dipimpin om katanya. Opah katanya. Waduh, saudara bisa kesinggung yang mimpin. Jangan, saudara. Kita harus punya harapan besar. Makanya kemuliaan yang akan datang jauh lebih besar dari kemuliaan sekarang itu bukan sekedar kita iming-iming kita mimpi. Keliru kita. Apa yang kita harus persiapkan? Saya merasa di keluarga saya pun begitu. Kalau melihat keadaannya, aduh, dia merasa tuh kalian saya nggak bisa lah ikutin kayak papa, nggak bisa ya. Bisa, saya bilang. Dulu juga papa nggak ada apa-apanya. Harus kita dorong. Jangan kita tekan, saudara ya. Pengalaman. Kita punya pengalaman.
kita ajari, kita akan nasihati anak-anak muda, jangan gagal seperti kita, jangan seperti masa lalu. Saya sering ngomong loh, bukan berarti saya ungkit-ungkit. Saya nggak mau kalau gereja ini jatuh seperti masa lalu gitu loh. Kan itu udah ngalamin, kok nggak kapok-kapok. Saya pasti langsung komputernya tuing langsung saudara, seperti ada alarm gitu loh. Karena saudara tahu nggak almarhum Pendeta Satam? Tahu ya? Waktu habis melantik saya, dia ngomongin nasihat yang saya kaget loh. Tapi saya merenung kenapa? Dia nggak mau gereja ini jatuh karena masa lalu. Ngeri saudara. Karena sekarang itu bukan hal yang terlalu heran lagi. Banyak saudara. Pada waktu kelimpahan, pada waktu diurapi, dia nggak bisa mempertahankan perkenanan Tuhan. Oke, orang tua punya hikmat. Ini anak muda jangan berkata saya lebih berhikmat, keliru. Orang tua itu udah banyak makan asam garam katanya saudara ya. Ditimbang-timbang udah tonan saudara ya. Saudara baru berapa kilo saudara. Mari kita berpikir yang jernih saudara. Dan orang tua penting harus punya impartasi. Makanya kalau kita tidak punya keteladanan, sorry, yang keluar impartasi yang tidak baik. Ini kita harus jaga. Maka saya bersyukur saudara, saya di gereja ini mau mengimpartasikan. Saya sebagai bapak mau ingin mewariskan yang baik. Saya bersyukur di BPD masih ada tugas 3 tahun mau impartasi yang baik. Saya bersyukur juga di perusahaan. Udah 5 tahun ke depan saya bisa maksimal. Saya ingin memperbarui alat. Saya akan beli 2 saudara. Nantinya akan beli 30. Beri tepuk tangan saudara, karena saudara pendoa-pendoa yang mendoakan saya juga ya. Karena kalau saya pusing di perusahaan, nanti pusingnya kerasa di sini saudara. Oke. Sebut saja anak muda dalam Alkitab yang dipakai Tuhan. Saya seringkali bilang Yusuf. Yusuf sudah dipakai Tuhan sejak belasan tahun. Dia dikasih mimpi, anggaplah 17 tahun. Kan ini firman Allah, langsung dia ceritanya lihat saudaranya sampai dia dimasukkan ke sumur dan dijual jadi budak ke Mesir. 17 tahun. Perlu 13 tahun sekolah penderitaan selama dia di Mesir. Masuk penjara dan akhirnya waktunya tiba, umur 30. Dia menjadi orang kedua setelah Firaun di Mesir. Perlu 13 tahun. Maka saya minta kita kasih tahu anak-anak muda itu harus sabar, harus siap dibentuk. Maaf Bapak Ibu Saudara ya, saya tuh nggak kagum tuh kalau anak muda langsung kaya. Saya takutnya patah. Saya nggak kagum tuh kalau pohon baru ditanam buahnya banyak. Takut lupa ditunjang, patah. Takut ketiup angin, kecabut akarnya. Tapi firman Allah berbicara, kalau pohon hidup kita ada di tengah ibadah, ada di tengah hadirat Allah, kita seperti pohon yang kuat, berdaun hijau dan lebat, setiap musim pasti berbuah. Bahkan firman Allah ada berbicara, tiap bulan ada buah yang baru, dan berbicara, dia juga bisa berbuah walaupun tidak pada musimnya. Wow, keren sekali. Ini hanya bisa dari Tuhan. Bacalah kitab Yusuf. Nggak tahu Bapak Ibu Saudara sudah baca belum? Saya baru selesai ya. Yang kedua, Daud. Saya baca lagi semalam. Daud itu umur kira-kira juga 17. Waktu dia diurapi oleh Samuel, Nabi Samuel, karena Tuhan nggak berkenan lagi kepada Saul. Dan memang diurapi akan menjadi raja. Nggak tahu lah apakah dia jelas ngomongnya sama Isai orang tuanya. Mungkin juga nggak dijelasin. Takutnya nanti kan ini Daud masih umur 17, nanti takutnya nggak stabil. Tapi pengurapan yang disampaikan oleh Nabi Samuel untuk Daud adalah pengurapan raja. 17. Besok setelah diurapi, Daud kembali menggembala domba. Untung nggak dimakan harimau, saudara. Nggak mungkin lah, saudara ya. Karena Tuhan jaga. Masa rajanya dimakan harimau? Umur 30. Perlu waktu juga 13 tahun. Baru dia diurapi lagi, didoakan, diangkat lagi oleh Samuel ya, menjadi raja menggantikan Saul. 13 tahun. Jadi kalau saudara dapat sesuatu hari ini, renungkan. Jangan, nggak mungkin, mana mungkin. Saya sekolahnya apa? Mana mungkin saya jabatannya apa?
Makanya menjadi Yusuf kalau nunggu jadi jabatan, nunggu jabatan saudara tinggi, sampai kuda menggigit besi, nggak mungkin kejadian saudara. Karena pada waktu saudara dengar, saudara nggak percaya, itu aja. Tapi jadilah seperti Maria. Tuhan, kenapa engkau pilih aku? Tuhan, kenapa engkau berbicara kepadaku? Oh, perkataanmu begitu luar biasa. Tuhan, kenapa? Ajar aku rendah hati. Ajar aku melihat tuntunan selanjutnya. Belajar dari Yeremia. Yeremia ini yang sekarang dibilang generasi, Yeremia ini generasi anak muda. Dia itu masih muda. Usianya juga mungkin belasan tahun. Dia berbicara, oh Tuhan pilih saya. Aku ini masih muda, nggak pasti bicara. Aku yang akan pakai engkau. Engkau hanya siapkan dirimu. Aku urapi engkau. Engkau punya kuasa untuk merobohkan, mencabut, dan menanam, menumbuhkan. Wow. Ngeri kali kata orang penulis saudara ya. Timotius. Yang ini kita akan baca. Sebetulnya saya melihat saudara, nanti saudara baca ya. Murid dari Rasul Paulus itu yang di Alkitab yang benar-benar jelas. Yang pertama Timotius, yang kedua Titus, yang ketiga saya tes sama Daniel Eko. Siapa Daniel? Filemon om, katanya. Karena habis Timotius, Titus, Filemon. Bukan, saya bilang Onesimus. Om, coba baca benar-benar. Muridnya Rasul Paulus Onesimus. Filemon adalah teman sekerja. Saudara, kenapa saya sekarang bisa teliti begitu? Saya baru dapat satu kosakata, sinkronisasi. Bilang sinkronisasi. Saudara, saya nggak sampaikan ya, renungkan. Pak Iwan renungkan nih, sinkronisasi pasti Bapak tahu lah, karena Bapak udah perusahaannya ke arahnya dunia. Nanti kasih kabar sama saya, apa arti yang sebenarnya. Ini keren banget saudara. PR saudara ya, sinkronisasi. Dengar saudara. Kalau saudara pemimpin sudah memasukkan kata sinkronisasi di dalam saudara mengambil keputusan, keren. Ini kata-kata akhir zaman yang akan melengkapi pemimpin. Waduh, pada kepengen sampaikan ayatnya, nggak ada ayatnya saudara ya. Oke, sekarang saya langsung saja. Waktu saya cuma tinggal 17 menit saudara ya. Bagaimana nih sebuah generasi dibangkitkan? Saya bersyukur apa yang dikatakan oleh 2 Timotius 2 ayat 2 saya mengalami. Ya mungkin seusia-usia yang agak Ibu Arta, Pak Coki, usia-usia 50-an ke atas, mungkin ingat ya di tahun 2000-an John Maxwell datang dari Amerika ke seluruh bangsa-bangsa. Kira-kira ada berapa puluh, nggak sampai 100 negara lah. Dia punya program Million Leaders Mandate. Jutaan, sejuta apa? 1 million apa million lah? Saya nggak ingat ya. Million Leaders Mandate. Jadi mandat dari Tuhan menciptakan sejuta pemimpin. Itu tahun 2000-an. 2 tahun sebelumnya, 2 tahun sesudahnya mungkin 5 tahun kira-kira dia datang ke Indonesia. Saya salah satunya yang ikut. Saya merenung. 20 tahun kemudian saya bisa mengerti apa yang disampaikan oleh John Maxwell itu betul. Makanya Indonesia harus bersyukur sama dia. Pemimpin yang sekarang pemimpin rohaninya, saya lihat dampak dari beliau ini ada. Oke, bagaimana saudara ya? Nah ini generasi yang ayat 1 tadi dikatakan saudara ya. Oke. Yang pertama, mereka harus untuk membangunnya harus diingatkan bahwa mereka itu ada dipilih karena kasih karunia. Jadi kita harus diingatkan anak-anak kita, ya bukan karena kita, karena kasih karunia. Kita ingatkan anak muda yang sekarang ini juga, para pemimpin pemuda, tolong kasih tahu ke bawah bahwa kalian juga dipilih Tuhan. Ini karena kasih karunia. Ini penting, harus seperti itu ya, karena kasih karunia. Jadi inilah yang akan membuat anak-anak muda akan kuat. Ya, tadi dikatakan kamu hendaklah menjadi kuat dan karena itu karena kasih karunia dari Tuhan. Ya, bukan karena kehebatan kita. Ayat ini mengajarkan bahwa kekuatan yang berasal dari kasih karunia dalam Kristus Yesus itu memang luar biasa. Ya, itu yang membuat anak-anak muda bisa lebih
berfungsi, bisa lebih berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Saya melihat juga ya anak-anak muda yang sekarang ini sudah seusia saya merasakan emang benar karena kasih karunia, bukan karena kehebatan. Ya saya benar-benar lah, ini buat saya ini sesuatu. Ya saya merasa juga kalau saya bisa ini begini sekarang ya karena kasih karunia. Ya betul ya. Sumber kekuatannya adalah kasih karunia, anugerah Tuhan. Nanti saudara renungkan ya, bahan ini kan bisa nanti di-share. Oke. Nah, Paulus menggambarkan kekuatan kepada Timotius ini, lihat dari Mazmur 103 ayat 5. Ibu Arta bacakan. Ya, karena Daud juga menggambarkan kekuatan dari Tuhan ini seperti kekuatan burung Raja Wali. Kalau saudara nonton film-film animal atau film-film binatang, saudara bisa lihat Raja Wali ini memang binatang yang punya kelebihan banyak. Oke, silakan Bu Arta bacakan ya. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Ya, terima kasih. Jadi kita ini anak-anak muda akan diberikan kekuatan yang memang nggak pernah nanti mungkin dialami pada waktu sudah tua, ya sudah melebihi lagi ya. Jadi saudara ini kan muda lah. Ini termasuk saya ngomong kepada yang dimaksud oleh firman Allah ini. Malah saya melihat waktu Roh Kudus sebelum dicurahkan yang membuat kuat murid-murid Tuhan sebelum dicurahkan Roh Kudus, waktu menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan. Nah ternyata di dalam Yesaya 40 ayat 31 juga ada ayatnya. Baca ada Bu Arta, nggak ada di sini ya. Yesaya 40 ayat 31. Ya saya terlintas saja. Ini penting saudara ya. Karena banyak kali kita lelah, banyak kali kita lesu. Kenapa? Rahasianya karena kita tidak melibatkan Tuhan. Tidak menanti-nantikan waktunya Tuhan. Tidak menanti-nantikan kapan kita mesti lakukan ini dan itu. Ya silakan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan urapan, menanti-nantikan pertolongan, menanti-nantikan saatnya Tuhan, ayo kamu terbang, gitu kira-kira. Ini dimaksud. Terus? Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Oh, mereka itu seperti dapat kekuatan dua sayap burung Raja Wali. Terbang dengan kekuatan yang dahsyat, tidak takut dengan badai apapun, tidak takut dengan goncangan apapun. Terus? Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ya, saudara. Mereka tidak menjadi lesu. Ya. Jadi saudara kalau kita lesu, boleh baca ayat ini. Jangan-jangan kita nggak melibatkan Tuhan. Ya, kayak saya kemarin ini agak lesu di dalam satu titik di alat, saudara. Udah mau dijual semua, saudara. Ya, seperti Lego jangkar, menyerah. Udahlah nyewa aja. Oh, itu lesu loh, saudara. Tapi saya bersyukur, Tuhan tuh baik. Saat tepat saya melihat satu momen, saya sudah di-ACC oleh owner. Silakan. Asal kamu beli baru, jual yang lama. Wow, ini sesuatu hikmat, saudara ya. Gak semua orang dapat seperti ini. Saya ini tahu dari Tuhan. Terus? Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, luar biasa. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat, saudara ya. Oke, saudara. Yang kedua, jadi kita harus ajarkan generasi muda itu. Harus memuridkan, makanya dia harus dimuridkan. Saya tidak menubuatkan yang jelek, tapi saya menasihati. Kalau mereka itu nggak hormat sama pemimpin, lihat masa depannya, bukannya yang jelek, saudara. Saya melihat banyak yang tidak menghormati pemimpin, yang merasa, wah, gue lebih hebat. Lihat, saudara. Yang jelas, dia belum tentu bisa memuridkan, karena dia tidak dimuridkan. Dia tidak lulus. Saudara yang ikut Million Leaders Mandate itu banyak. Tapi yang terakhir itu makin kurang. Saya bersyukur. Salah satu yang tidak pernah tidak ikut. Waktu setiap tahun tuh 2 kali beliau datang ke Indonesia. Itu 4 tahun kalau nggak salah. 8 sesi. Benar-benar. Apa 12 sesi ya? Sebetulnya ada sih. Di rekodnya. Kalau 12 sesi berarti 6 tahun itu, saudara. Pokoknya setahun 2 kali. Kita harus dimuridkan. Baru bisa memuridkan. Kenapa saya berapi-api kalau memimpin Komsel Inti?
Oh, nggak semua orang loh saudara. Maaf saudara, nggak semua gembala punya api untuk komsel inti. Sorry, nggak semua. Karena saya kepengen memuridkan. Dan itu terimpartasi. Pemimpin yang akan datang akan memuridkan ke bawah. Ini penting. Dalam segala hal. Saya selalu kalau berbicara di BPD pun, engkau pemimpin akan datang. Perbesar kapasitasmu. Kemuliaan yang kau akan alami nanti jauh lebih besar dari sekarang. Jangan leha-leha atau jangan sudah merasa hebat. Jangan, saudara. Ilmu padi, semakin kita diurapi, semakin kita diberkati, semakin tunduk. Itu ilmu padi. Jangan ilmu ilalang, saudara. Makin tua makin nyocok mata orang, saudara ya. Diri terus, saudara ya. Generasi yang memuridkan. Kayaknya lucu juga itu, saudara ya. Jadi pemimpin muda ini, saudara, harus melatih juga kepemimpinannya. Dengan kesempatan dia harus memuridkan. Saya merasa ya, kalau saudara ikuti apa yang ada di gereja kita, saudara akan lebih baik lagi lah. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bagaimana dia memuridkan Timotius. Ya, ada 3 ya di Alkitab ya. Nanti saudara lihat ya, terutama Onesimus ya. Karena saya udah uji sama Pak Daniel Eko, dia merasa muridnya itu Filemon. Oh gitu Om ya, nanti saya lihat lagi dong ya. Ya udahlah, kita nggak usah soal kitab ini, kan saya lagi bersaksi karena besok saya mau sampaikan, saya bilang ya. Oke, kemudian Timotius yang sudah dilatih oleh Rasul Paulus ini juga melatih orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Oke. Nah, saudara, mata rantai ya, yang itu gambar rantai itu, ini nggak boleh putus. Jadi saya berharap ya kepemimpinan kita ini jangan ada yang putus. Jangan jadi kita bottleneck. Setelah kita bentok udah. Orang nggak bisa maju. Kalau mau maju harus di bawah saya kamu ya. Wah, repot. Mata rantai ini terus. Ya, karena masing-masing panggilan orang itu beda-beda. Sehingga estafet kepemimpinan berjalan dengan baik. Saya bersyukur ya. GBI ya. Ini kan kita harus bersyukur lah. Kalau memang bagus kita bersyukur ya. Saya dibandingkan yang dulu-dulu, saya susah dulu. Tapi yang sekarang itu nyambung. Karena dia pun seringkali juga bicara sama saya. Kita oke lah. Om saya yang doain, saudara. Ini mungkin belum pernah didengar ya. Tetapi ini kesaksian, saudara ya. Pada waktu pertemuan kita ingin mendukung Bapak Pendeta Ruben Hadi, saya kan nggak mau ikut makan sama Pak Suito. Saya mau pulang lah. Saya mau juga ikut ke rapat pleno di BPD. Oh begitu ya. Nah pada waktu itu ada Pak Timotius Sardono ngomong, oke, kalau begitu silakan Nabi Samuel mengurapi Raja Daud, baru boleh pergi. Boleh nggak ikut makan, tapi Nabi Samuel harus urapi dulu Raja Daud akan menjadi raja. Loh, saya bilang kok dikaitkan sama begitu. Saya langsung dapat urapan. Langsung saya ngomong, teman-teman, kalau Pak Ruben Hadi terpilih, menurut saya tidak heran. Karena saya melihat tandanya banyak. Kecuali Pak Ruben nggak mau. Pak Rubennya ada. Tetapi hari ini saya bicara. Nggak terlalu penting. Bukan terlalu penting kalau dia terpilih. Yang paling penting, kita ini dukung dia setelah terpilih. Betul, saudara. Dan hari ini banyak omongan yang saya ngomong itu diingat. Kita harus dukung yang kita pilih. Karena itu juga yang saya minta dari hamba Tuhan di BPD untuk dukung saya juga. Nah yang terakhir saudara, tapi sebelum ini kita dengar dulu filmnya ya. Ini bukan filmnya ya, ini apa yang dinubuatkan oleh pendeta Russell Evans yang dari Australia. Beberapa tahun yang lalu dalam sebuah seminar di Melbourne yang diikuti oleh ribuan orang, hamba Tuhan dari yang ketiga adalah generasi itu harus melayani. Itu bukan generasi ketiga ya, maaf saudara ya. Dari ayat 4 sampai 6 itu saya ini dulu lah, karena supaya saudara bisa nangkep ya. Ini akan memberikan contoh supaya mereka seperti prajurit, seperti olahragawan dan petani ya. Nanti filmnya disiapkan ya. Karena ini kita lihat nubuat untuk anak muda Indonesia. Kenapa Rasul Paulus bicara tentang prajurit? Supaya menggambarkan anak muda harus siap
menerima perintah dari Tuhan sebagai komandan. Kenapa dia gambarkan sebagai olahragawan? Supaya anak muda harus siap bahwa pelayanan itu harus ikut aturan, harus ikut protokoler kesehatan seperti sekarang ini. Apa saja. Nah, tentang sinkronisasi, ya Pak Iwan tolong, ini salah satunya. Kalau orang nggak mengerti sinkronisasi, dia nggak terima nih pakai masker, karena nggak memahami tentang sinkronisasi. Kenapa Rasul Paulus bilang soal petani? Karena anak muda harus belajar, harus sabar. Apa yang dia tabur suatu saat akan dituai itu bukan hari ini, bukan besok, bukan seminggu, mungkin berbulan-bulan. Ya, menantikan hasil dari apa yang dikerjakannya. Oke, ya kita dengerin dulu, kita lihat dulu bagaimana nubuat. Saya sudah selesai ya, nubuat dari Russell Evans di Australia kira-kira berapa tahun yang lalu. Silakan. Beberapa tahun yang lalu dalam sebuah seminar di Melbourne yang diikuti oleh ribuan orang, hamba Tuhan dari gereja Planet Shakers yaitu Russell Evans, kemudian tiba-tiba di tengah khotbahnya berhenti dan dia memanggil beberapa orang dari Indonesia yang hadir. Mungkin ada beberapa orang saja, tidak terlalu banyak. Kebetulan Jessica, anak saya, merupakan salah satu orang yang ada di sana, dan dia mendapatkan pesan Tuhan. Dia sampaikan akan terjadi lawatan Tuhan yang besar di Indonesia. Tuhan akan membangkitkan jutaan anak-anak muda di Indonesia yang cinta mati-matian kepada Tuhan, dan mereka akan membawa sinar terang kemuliaan Allah ini kepada bangsa-bangsa. Wow, inilah janji Tuhan, di mana generasi muda di Indonesia, di tanah air kita, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di tanah air kita akan menjadi berkat. I feel something very strong about Indonesia, that God is going to do something very significant in Indonesia. He's going to do something very significant in Vietnam. There's something that God's going to release in that nation. And He's going to release light. He's going to release light. And I'm raising up a church that's glorious, that's strong, that's powerful. I'm raising up a church that's glorious, that's strong. As we place our hands towards these awesome leaders. For I'm raising up the house of Judah, the house of praise. I'm raising the house of breakthrough. I'm raising up the house that will bring down the walls that the enemy's trying to set up. I'll release a sound in that nation that will shift things, that will move things, that will open the heavens, and there will be a release. Wow. This is what I see. I see millions, and millions of young people on fire, sold out, in love with Jesus, that serve that nation like no one's ever served it before. I see fire beginning to spread and spread and spread, and the glory cloud. Wow. This is what I just saw. In the wilderness in Israel, they were led by the cloud and the fire. And I saw this. There was fires of the Spirit. They're going to come out of the nation of Indonesia. This is a strategic time in the nation of Indonesia. This is a time where the wind catches the fire, and the fire begins to burn and burn and burn and burn. Everybody put your hands towards them and say, fire of God, cloud of God, fire of God. We release it by faith. We release it by faith. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Oke, pemusik silakan. Worship leader, singer juga maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian apa? Udah dikasih tahu ya? Ya, apa namanya?
Kita akan nyanyikan, mari kita berdiri semua. Hari ini Tuhan ingatkan, kita ini masih anak muda. Adakah kita melibatkan Tuhan, mengatakan bahwa kasih karunia yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Kita kuat karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Maukah apa yang kita dapat kita sampaikan kepada orang-orang, supaya orang-orang itu juga memuridkan di bawahnya. Seperti komunitas sel, di mana dari pemimpin sampai kepada ketua-ketua komsel, dari ketua komsel kepada jemaat. Saya berharap Bapak Ibu Saudara di rumah yang belum ikut komsel, tangkap apinya ini ya. Kita perlu sesuatu regenerasi ke depan. Apa yang kita akan sampaikan, apa yang kita akan harapkan dari bawah, mungkin dari anak-anak kita, kalau kita tidak memuridkan sekarang ini. Dan yang terakhir, dorong mereka melayani. Tidak ada jalan lain. Jangan hanya mikirkan pekerjaannya, studinya, dorong mereka melayani. Mulai mungkin menari rebana, main banner, atau juga mungkin juga jadi singer dan lain sebagainya. Ada banyak pelayanan anak muda. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kau tahu hati, kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu mimpi kami, kau tahu harapan kami. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Mama maju ke depan. Yuk, suara dua. Maju ke depan. Dikanmu Tuhan. Tolong mic-nya. Dalam segala jalanku. Mau suara dua ya. Dalam segala langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Katakan lagi, Kau tahu hatiku. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Katakan dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terindah di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, termasuk yang di rumah, saya percaya apa yang kita dengar hari ini adalah sesuatu yang dahsyat yang Allah bukakan untuk ke depan. Baik untuk setiap keluarga kita, baik untuk setiap pelayanan kita, bahkan termasuk gereja di mana kita ibadah, kita berorganisasi, bahkan termasuk bangsa kita. Mari andalkan Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana ada, kita kuat karena kasih karunia. Mari jangan kita menjadi user terakhir. Setelah kita, nggak ada lagi yang mendapat berkat dari kita. Kalau kita dimuridkan, muridkan banyak orang. Saya bersyukur apa yang dilakukan oleh Pendeta John Maxwell dari Amerika. 20 tahun yang lalu berbuah besar bagi Indonesia. Kebangkitan
berbagai sinode sekarang ini, salah satunya karena ada pemimpin-pemimpin yang dihasilkan. Hari ini, dorong hidup kita lebih rindu melayani, melakukan sesuatu. Jangan hanya fokus kepada diri kita. Mulai menjadi berkat, mulai menjadi orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Apa yang kita miliki, tabur itu, supaya suatu saat kita menuai dengan kelimpahan. Katakan lagi pujian ini. Oh haleluya, Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berada di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau termanis. Yesus, Kau terbaik di dalam hidup. Katakan sekali lagi, saya mengundang pendoa siapa maju ke depan. Terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Sungguh Engkau dahsyat, luar biasa Tuhan. Hari ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Bagaimana oh Tuhan, Kau berbicara kepada anak-anak muda, generasi-generasi muda bagi bangsa, di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau memberkati generasi-generasi muda di bangsa ini Tuhan. Untuk mereka Engkau persiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang dahsyat, yang akan membawa pengaruh yang baik atas bangsa ini, terlebih atas gereja-Mu ya Tuhan. Mereka bangkit menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan, akan menjadi tonggak oh bagi gereja-gereja-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Untuk mereka Kau pakai Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan. Mari urapi generasi muda-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Oh biarlah kekuatan yang dari Engkau mengalir atas mereka semua. Oh di tengah-tengah badai apapun yang mereka hadapi saat ini, mereka tidak tergoyahkan, mereka tetap teguh kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, buat anak-anak muda yang mulai meninggalkan Engkau ya Tuhan. Mereka mulai tergoncangkan dan mereka mulai bimbang, mereka mulai ragu-ragu, bahkan menjauh dari Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka saat ini Tuhan. Peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Kembalikan mereka kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Mereka kembali kepada rancangan-Mu semula, berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai generasi-generasi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Bangkitkan semangat mereka, bangkitkan gairah mereka di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai orang tua ya Tuhan, berikan kami hikmat tuntunan Tuhan, untuk kami dapat mendidik anak-anak kami dengan baik Tuhan. Mendidik anak-anak kami takut akan Engkau ya Tuhan. Berikan kami urapan-Mu ya Tuhan.
agar kami boleh mengimpartasikan hal yang baik bagi anak-anak kami Tuhan, bagi keturunan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau terus berkati hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala Tuhan, urapi mereka Tuhan. Gairah yang baru terus menyala-nyala dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan buat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Urapi Tuhan, pakai semakin dahsyat, menjadi berkat bagi jemaat-Mu, menjadi berkat bagi gereja-gereja-Mu, bahkan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat bangsa Indonesia ya Tuhan, yang saat ini terus bergulat dalam menghadapi COVID-19. Mari Tuhan berikan kekuatan atas bangsa ini, bagi para pemimpin bangsa kami, para tenaga ahli, para dokter, Tuhan, para medis, Tuhan, sukarelawan, mereka yang terus bekerja keras untuk mengatasi wabah virus corona ini. Tuhan, berikan mereka kekuatan, hikmat, tuntunan Tuhan, sehingga dapat menemukan cara yang efektif dalam menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Berkati Tuhan seluruh masyarakat Indonesia, berkati Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Berikan mereka rasa tanggung jawab, disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik Tuhan, sehingga kami boleh mengambil bagian dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa ini Tuhan, baik itu tingkat pusat, tingkat daerah, pelosok-pelosok wilayah Indonesia, bersinergi, bergandengan tangan Tuhan. Kami menolak, mematahkan setiap siasat iblis yang memanfaatkan keadaan untuk memecah negeri ini. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap bersatu Tuhan. Berikan kesatuan hati di antara kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran para menteri, pejabat tinggi negara Tuhan. Urapi mereka, pimpin mereka Tuhan. Biar benar-benar mereka mengandalkan Engkau, takut akan Engkau di dalam memimpin negeri ini. Kami percaya Indonesia akan pulih Tuhan. Dipulihkan ekonominya Tuhan, dipulihkan kesehatannya Tuhan, dipulihkan keamanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, masyarakat Indonesia akan mengalami sejahtera, kemakmuran melimpah atas negeri ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat masyarakat Indonesia yang ini mengalami dampak akibat COVID-19. Mereka yang masih dirawat di rumah sakit saat ini Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang kehilangan pekerjaan, usahanya mulai merosot, bahkan mereka mulai kebangkrutan, Tuhan, bangkitkan kembali Tuhan. Berikan terobosan baru dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Mereka boleh mendapatkan pekerjaan baru, usaha baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kalau saat ini kondisi akan kembali berjalan dengan normal di dalam pandemik virus corona Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau jagai bangsa ini Tuhan. Masyarakat boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi peraturan daripada pemerintah Tuhan, untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Dan sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan. Engkau berkati apa yang kami kumpulkan, boleh menjadi berkat untuk kami boleh melakukan pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita diberkati hari ini, amin. Mari kita siapkan persembahan kita, nyanyikan pujian Sungguh Kau Mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan laguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona.
Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Yosef. Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan sungguh memberkati kita pagi ini, mengingatkan kita kembali bahwa kita harus mempersiapkan generasi ke depan, generasi muda kita sebagai hal yang dahsyat, baik dalam rumah tangga kita masing-masing, keluarga kita, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan yang kita lakukan. Saya sangat percaya bahwa dari gereja ini akan lahir para pemimpin-pemimpin yang sangat dahsyat dan diurapi Tuhan, sehingga semakin membawa gereja ini kepada rancangan Allah yang semula. Karena kita percaya bahwa Allah punya rencana yang sangat besar dan dahsyat bagi gereja kita di tempat ini. Sekedar informasi bahwa gereja kita sudah mendapatkan kelonggaran untuk kembali dapat beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab rencananya mulai minggu depan kita akan kembali membuka ibadah untuk umum, namun ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan dengan baik. Hari Rabu besok surat dari Satgas COVID-19 Kecamatan Panongan akan keluar. Salah satunya adalah menjelaskan untuk memberikan kelonggaran bagi gereja kita di tempat ini untuk kembali melakukan ibadah dalam masa new normal ini. Memang beberapa hal juga harus kita perhatikan tentunya, ya. Tapi ini saya percaya merupakan satu langkah awal yang baik untuk kita dapat kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan memberkati kita berdiri bersama-sama akhiri ibadah ini. Katakan, ku percaya kau Tuhan, dia tidak pernah gagal dalam hidup. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya kau Tuhan, percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Bapa, di akhir ibadah yang sangat dahsyat dan luar biasa ini, kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berkat-Mu melimpah bagi kami, sehingga Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat memahami setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu, bahkan melakukannya di dalam hidup kami. Karena kami percaya rencana-Mu besar bagi setiap kami, bahkan keluarga kami masing-masing, ya Allah, sehingga nama Yesus Kristus akan semakin dipermuliakan. Terima kasih memberkati para hamba-hamba-Mu, memberkati para pelayan-Mu Tuhan, bahkan umat-umat-Mu yang telah hadir di tempat ini, maupun umat-umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Bapa, biarlah apa yang kami lakukan semakin hari semakin menyukakan hati Bapa di surga. Tuhan, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai
Tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertai-mu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat ulang. Tuhan memberkati saudara. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati.